warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, berbukukan kasih sayang, bermahkotakan kejujuran. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, rekan-rekan peserta lomba, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yakni Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak masuk dan bahkan telah mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu negatif? Tentu saja akan merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak diri orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda yang sudah terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang di luar sana yang memakai pakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, kondisi seperti ini terjadi karena banyak generasi muda yang sudah tidak lagi berpedoman pada agama. Bahkan mungkin sedikit sekali pengetahuannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, disinilah pentingnya bagi kita untuk menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Apakah ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah generasi yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang bukan hanya sekedar pintar, tetapi yang bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Hadirin,
Kalau kita melihat pada sisi lainnya dari pengaruh budaya barat, maka tentu hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit generasi muda masa kini yang suka mabuk-mabukan. Padahal larangan Allah untuk mabuk dan mengkonsumsi minuman keras itu sangat begitu jelas di dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut. Yang ada hanya merusak diri dan terutama kesehatan diri. Bagaimana kita bisa memimpin umat kalau kita sakit-sakitan? Lagi pula kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesehatan merupakan salah satu nikmat yang terpenting. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak diperhatikan, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, kita sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak yang baik sebagaimana tuntunan agama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khulqa, yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, akhlak yang buruk pada seseorang menunjukkan semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini terasa masih banyak sekali generasi muda yang akhlaknya buruk. Jika dipanggil oleh orang tua, tidak menyahut dan malah marah-marah karena sibuk dengan main HP. Ada juga jika dinasihati ustadz dan ustazah malah memasang wajah yang cemberut. Apakah ada yang pernah begitu di sini? Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Potret berbagai generasi muda yang tadi bukanlah yang diinginkan oleh bangsa kita. Maka, seperti apa generasi muda yang diinginkan oleh bangsa kita? Ialah generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Maka, untuk mewujudkan generasi yang berlian itu, setidaknya ada 5 olah yang harus kita laksanakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebab terbukti dari dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, pemuda merupakan tulang punggung suatu bangsa sebagai penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadis subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan para pemudalah urusan umat dan di kaki-kakinya lah terdapat kehidupan umat. Dewan Hakim yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil layali ka'amal banadik مشتكى لعنيك وحشني الوقت